Nah, di sini saya memberikan kesimpulan bahwa kalau membuat x86 itu kita harus mengetahui generasi prosesor ya yang utama. Halo Sobat RNet, berjumpa lagi dengan saya. Nah, di video kali ini, di depan saya ini sudah ada dua Mikrotik X86 ya. Nah, yang satu ini Mikrotik X86 yang saya beli, yaitu berupa mini PC, yang speknya sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Nah, untuk speknya itu menggunakan Core i3 generasi ke-12, dan di sini sudah mempunyai 6 port. Di sini di belakang ada 6 port 2,5G ya. Nah, yang satunya ini ada X86 mini PC dari Lenovo, tipenya M720G kalau tidak salah. Nah, di sini ini speknya menggunakan prosesor Core i5. Nah, untuk Mikrotik ini X86 ini sudah saya pakai di video saya sebelumnya, yaitu saya menginstal pfSense ya di X86 ini. Nah, untuk speknya ini menggunakan Core i5 dan di sini menggunakan LAN card yang 2 SFP 10G dan 2 GB ya. Nah, untuk membuat X86 seperti ini itu sudah ada video saya yang membuat server pfSense ya. Itu sama saja, kita tinggal merubah SSD-nya menggunakan OS Mikrotik ya. Nah, di sini saya akan mengompar dua Mikrotik ini ya, antara Core i3 generasi ke-12 dan Core i5 generasi ke-8 ya. Nah, di sini nanti saya akan mencoba load ya, di Mikrotik sendiri, dan nanti akan mencoba load di dua Mikrotik ya, dari Mikrotik 1 ke Mikrotik satunya. Nanti coba kita load dan kita coba tes apakah lebih baik CPU yang generasi keberapa untuk membuat Mikrotik X86 ini ya. Nah, untuk RAM-nya itu sama, menggunakan 8GB yang Lenovo ini, dan yang mini PC ini juga menggunakan 8GB ya. Nah, untuk perbedaannya itu kalau ini sudah industrial, LAN card-nya tertanam di mainboard. Nah, yang untuk Lenovo ini itu LAN card-nya kita membeli sendiri ya di sini. Jadi kita kalau ingin membuat X86 dari Lenovo ini juga sangat mudah, hanya kita membeli LAN card dan kita membeli adaptor ini. Nah, adaptor ini sudah ada di video saya sebelumnya ya. Itu harganya juga lumayan karena 300.000 ini untuk adapternya. Nah, langsung saja kita coba tes ya. Untuk yang pertama kita load dengan IP lokal ya. Jadi Mikrotik ini akan meload bandwidth test ke Mikrotik sendiri ya. Nah, langsung saja kita tes ya. Nah, yang pertama saya akan mencoba tes yang mini PC yang industrial ya. Nah, di sini sudah ada IP address yang lokal 10.10.10.1. Nah, di sini saya akan mencoba meloadnya ya di tools bandwidth test. Nah, di sini masukkan IP-nya. Nah, untuk direction-nya kita pilih boot ya. Nah, kita pilih start saja langsung di sini. Nah, di sini sudah running ya. Kita coba lihat di CPU-nya. Nah, ini sudah mulai 100.
Dan di sini di interface-nya terbaca hingga 1000 GB ya. 1050-an ya. Untuk idle-nya awalnya itu mendapatkan segitu. Nah, untuk idle-nya itu di kisaran 350 ya, di sini 350. Ini sudah idle. Nah, kalau CPU generasi ke-12 ini, itu kan ada yang namanya efisiensi core ya, agar CPU itu tidak terlalu banyak memakan watt ataupun tidak terlalu memakan banyak listrik ya. Jadi di sini ada core yang tidak sampai CPU frekuensinya tidak sampai 3,3 ya. Kalau di speknya itu kan performan core-nya itu 3-3 ya. Nah, di sini karena ada efisiensi core itu hanya mentok di 2,6 ya di sini. Nah, kita coba bandingkan dengan Lenovo generasi ke-8 ya, Core i5 generasi ke-8. Di sini kita stop terlebih dahulu agar tidak meletus nanti CPU-nya. Nah, kita langsung pindah ke yang Lenovo generasi ke-8. Kita lihat terlebih dahulu untuk IP address-nya itu 10.10.20.1 ya. Kita tools, bandwidth test. Nah, ini karena tadi kemungkinan di tools dan bandwidth test server itu autentikasinya kita centang, kita non centang saja ya. Karena biasanya itu berpengaruh kita bandwidth test di sini. Nah, ini sudah running. Oh, ini kemungkinan pergi ke sini ya. Oh, ternyata tidak. CPU-nya masih 0. Kita coba stop terlebih dahulu, kita coba lagi yang kita buat baru tadi. Start. Nah, ini sudah berjalan. Nah, ternyata di sini tadi kalau Core i3 tadi generasi ke-12 itu hanya mampu sampai 1050 ya. Tapi kalau untuk Lenovo ini hingga 1160-an. Jadi 100 GB lebih bagus ya untuk kekuatan bandwidth test lokalnya ya. Nah, CPU mentok. Nah, ini juga ternyata CPU frekuensinya itu lebih tinggi. Di sini terbaca hingga 3900 ya, ataupun 3,9 GHz ya. Sedangkan tadi untuk Core i3-nya yang mini PC itu hanya mampu hingga 2,6 GHz ya. Dan di sini pun untuk idle-nya juga masih sama ya di sini ya. Masih mampu hingga segini ya, sedangkan tadi itu drop ya untuk Core i3-nya yang
mini PC industrial. Nah, jadi benar ya, kalau kita ingin membuat mikrotik X86, itu yang kita butuhkan bukan jumlah core banyak ya di sini, tapi jumlah CPU frekuensinya di tiap core ya. Kalau yang tadi sudah dijelaskan saya, itu kan ada yang namanya efisiensi core di Core i3 generasi ke-12. Sedangkan di generasi ke-8 ini itu belum ada yang namanya efisiensi core. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jadi lebih maksimal, tetapi agak sedikit boros untuk listriknya ya. Nah, juga untuk Lenovo ini itu kan kipasnya kecil ya di sini ya. Jadi pendinginannya itu agak sedikit kurang ya. Kalau menurut saya itu sebaiknya para pembuat casing untuk mikrotik itu kalian membuat casing untuk mini PC Lenovo ini ya, karena performanya juga bagus, motherboardnya kecil dan bisa 1U. Jadi kalau kalian bisa membuat casing untuk Lenovo ini, kemungkinan pasti banyak yang membelinya ya. Jadi keuntungan buat kalian yang bisa membuat casing untuk Lenovo ini. Nah, kalau tidak ada kipas dari samping ataupun dari atas, itu untuk pembuangannya juga ini sangat panas ya. Kalau idle 100% itu pembuangannya sangat panas. Dan langkatnya juga ini sangat panas ya, karena tidak ada bantuan kipas untuk mengipasi heatsink dari Lenovo ini. Nah, kita lanjut ke tes berikutnya ya. Nah, di tes berikutnya saya akan mencoba membonding ya. Kan di sini di mikrotik mini PC industrial ini portnya kan hanya mampu 2,5G untuk 1 ethernya ya. Nah, di sini saya akan membondingnya 2 ether menjadi 1, dan di sini mampu hingga 5G ya. Nah, untuk yang Lenovo ini saya akan menggunakan yang 1 GB, yang satu SFP 10G-nya ya. Nah, di sini SFP saya ini menggunakan SFP yang LAN card ya. Nah, karena ini SFP-nya agak bermasalah, jadi saya akan membonding untuk 2 ether ya. Ether 1G semua ya, yang bawaan dan yang ether kedua dari LAN card ini ya. Karena ini ternyata bermasalah. Untuk SFP-nya saya ini bermasalah, tidak terbaca. Jadi saya akan mencoba membuat bonding untuk 2 GB saja ya. Tapi kan 2 GB juga kita bisa melihat apakah dari 2 GB tersebut lebih kecil CPU dari Lenovo ini ataupun dari mini PC industrial ini ya. Nah, kita akan coba bonding saja. Di sini di ether 1 dan ether 3 ya. Kita coba bonding terlebih dahulu. Ether 1, ether 3. Nah, ini semuanya kita biarkan saja. OK. Nah, ini sudah ada bonding dan kita pergi ke yang X86 industrial. Kita buat bonding. Ether berapa tadi? 4 dan ether 5.
Ether 5. Kita buat IP baru. Kita pilih bonding interface-nya, kita oke. Dan untuk Lenovo-nya, kita setting IP. Kita pilih bonding juga. Oke, kita coba bandwidth test 192.168.10.1 tanpa routing. Apakah bisa? Kayaknya kita harus tambah routing ya di sini. Route. Nanti kita coba lihat terlebih dahulu di sini tools bandwidth test. Ini sudah dimatikan ya. Bonding ethernya ether 6 kita hapus dulu. Nah, untuk 2G untuk Lenovo di CPU-nya di 13% ya. Sepuluh sampai 13. Sedangkan kita lihat di industrialnya ini lebih kecil ya. Kalau untuk bandwidth test dari 2 mikrotik ya, ternyata memang lebih bagus generasi ke 12 ya, walaupun itu Core i3 ya. Nih, kita coba balik ya. Ini perbedaannya cukup jauh ya, karena 8 ke 14. 8, 9, paling tinggi itu 9% ya, ke 13 di sini. Kita coba stop. Kita coba balik ya, dari X86 ini yang industrial ke Lenovo. Ya, sama hasilnya, tetap sama. Idle-nya di 89, sedangkan di Lenovo itu 12-13 ya. Berbeda hingga 5% ya. Kalau di sini 14, di sini 9, itu 5% untuk bandwidth 2 GB. Nah, ini coba saya biarkan saja apakah nanti akan meletus ataupun tidak ya. Nah, di sini saya memberikan kesimpulan bahwa kalau membuat X86 itu kita harus mengetahui generasi prosesor ya yang utama, karena bandwidth itu kan diproses oleh prosesor ya, sedangkan RAM itu sangat sedikit pengaruhnya ya untuk mikrotik ini.
Nah, selanjutnya itu kita harus mengetahui juga ya untuk clock dari setiap generasi CPU ya. Karena saya lihat di grup-grup itu kan banyak sekali yang menyarankan dari prosesor Xeon ya. Tapi yang mereka sarankan itu tidak tahu bahwa prosesor Xeon itu hanya mampu hingga 2 GHz ya. Walaupun core-nya banyak, tapi kalaupun hanya 2 GHz, sedangkan ROS kita belum diupdate, itu kan pasti ada salah satu core CPU yang mentok hingga 100%. Sedangkan kalau salah satu core mentok hingga 100% itu pasti akan memberikan masalah di distribusi kepada pelanggan ya. Entah itu PPPoE-nya ada yang bengong, itu bisa karena faktor mikrotik x86 ya. Tidak selalu karena faktor dari modem ya. Itu seperti itu dari pengalaman saya. Ya, walaupun saya lebih muda ya di sini, tapi saya juga sudah lebih pertama untuk terjun ke dunia jaringan ini. Nah, yang selanjutnya lagi itu kalau kita merakit x86 yang tidak include LAN card dari motherboard seperti Lenovo ini, itu kadang ada masalah ya. Entah itu karena ROS-nya tidak bisa membaca dari LAN card ini, SFP ini, ataupun bisa karena LAN card ini tidak support dengan motherboard dari Lenovo ini. Sedangkan kalau kita membeli mini PC industrial ini, itu tidak mungkin tidak support ya, tidak mungkin tidak terbaca untuk LAN card-nya. Tapi kalau yang tipe ini itu memang tidak ada port untuk SFP-nya. Sedangkan kalau kita membeli LAN card sendiri, itu kan kita bisa membeli yang sesuai kita butuhkan ya. Jadi kalau kita membutuhkan SFP, kita juga bisa kita juga bisa membeli yang ada SFP-nya. Nah, di sini juga di toko online pasti ada ya yang mini PC sudah support dengan SFP, tapi kalau kalian ingin membeli itu kalian juga harus pahami dulu yang sudah saya katakan tadi di awal, itu generasi dan clock dari CPU ya. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini tentang perbedaan dari mini PC industrial dan mini PC yang saya rakit dari mini PC Lenovo. Itu perbandingannya seperti tadi ya. Sudah kita bandingkan kalau untuk bandwidth berjalan dari MikroTik satu ke satunya itu lebih menang dari mini PC industrial ini. Nah, sedangkan untuk looping, untuk membaca bandwidth dari mikrotik ke mikrotik ya, berputar itu bandwidthnya, membacanya itu lebih tinggi yang Lenovo. Jadi kedua prosesor ini ada kekurangan dan kelebihannya sendiri-sendiri ya. Nah, kalau untuk harganya itu kedua mikrotik ini itu kemungkinan sama ya, karena sekarang lagi kelangkaan RAM dan lain-lain, jadi mikrotik ini mini PC ini jadi lebih mahal. Tapi kalau saya beli di sebelum seperti sekarang ini komplit dengan SSD ya, SSD mikrotiknya itu kisaran 5,5 juta untuk RAM 8. Nah, kalau yang mini PC ini, kalau untuk LAN card-nya sendiri itu harganya 1.200.000,
Untuk adapternya 300, 1.500.000. Nah, kalau untuk mini PC sendiri ini untuk generasi ke-8 Core i5 itu di kisaran di 3,5 ya. Jadi 3,5 dengan 1,5 5 juta ya. Itu sama saja ya. Kalau untuk harganya, untuk performanya juga mirip-mirip ya. Tapi menang Lenovo ini karena kita bisa custom mau sesuai kebutuhan kita. Kalau ingin menggunakan SFP itu bisa, kalau yang industrial ini itu kita tidak bisa menggunakan SFP ya. Jadi kita harus membeli yang namanya Sweet Hub yang ada SFP-nya ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like ya, like video ini. Komen juga ya di bawah. Kalau mungkin ada yang sudah pernah membuat mikrotik dari Lenovo ini, ataupun ada yang sudah mencoba mini PC ini, nah kalian komen di bawah. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah menonton.